Dan ada satu kenangan yang saya nggak bisa lupa dari stasiun Senen. Saya itu, bangga sekali gitu waktu dari ujung pandang kayaknya sama temen-temen, "Lihat nih, gue pindah ke Jakarta," gitu. Ternyata sampai di Jakarta mungkin karena nggak dapat kendaraan atau gimana saya nggak tahu, papa saya nyewa Colt T120 yang open cup. Jadi segala macam barang-barang naik di situ, bapak ibu saya di depan, terus kita anak-anaknya di belakang. Jadi bener-bener kayak film-film lama banget, jadi kita di belakang. Saya nggak tahu orang pada saat saya dilahirkan di Sulawesi Selatan, tepatnya di Ujung Pandang, pada tanggal 3 September 1965. Dan ibu bapak saya memberikan nama Ronaldus Parasian Sianturi. Tapi sehari-hari saya dipanggil dengan Roni. Jadinya Roni Sianturi. Dan dari mereka saya mendapatkan 4 orang kakak. Yang pertama adalah Rudi, yang kedua Ria, yang ketiga Ratna, yang keempat Robi, dan terakhir saya. Papa saya bernama Rufinus Sianturi, dia asli dari Sumatera Utara. Dan seperti kita ketahui semua, orang Sumatera Utara itu biasanya keras-keras ya dalam menghadapi hidup. Dan akhirnya papa mencari kehidupan yang lebih baik untuk pindah ke Gorontalo. Dan di sana dia bekerja sebagai seorang apoteker. Di Departemen Kesehatan juga dia bekerja, dan juga kalau sore dia nyambinya jualan obat di pasar di Ujung Pandang sana. Dan ibu saya bernama Yovita Kartini Gunadi, dia campuran antara Jawa dengan Manado. Cara mendidik dia sangat baik sekali ya. Bapak ibu itu sangat keras. Keras tapi yang positif. Jadi kita dulu tuh waktu kecil selalu belajar setiap hari harus 4 jam. Siang 2 jam, lalu tidur, dan kemudian malam, setelah makan malam kita harus belajar 2 jam. Jadi kalau nggak belajar dipukulin. Dulu saya paling nggak suka sama bapak saya. Karena bapak saya itu kalau mukulin kakak-kakak saya itu pakai rotan ya. Jadi saya kerjanya minta-minta ampun terus. "Pak, udah dong Pak, jangan dipukulin, kesian tuh merah-merah pantatnya," segala macam. Terus ya udah, waktu kita kecil, karena kebetulan papa kerja di Departemen Kesehatan, dan ibu saya tadi udah cerita mungkin dia seorang bidan ya. Dia seorang bidan, jadi saya tiap hari kerjanya ngeliatin bagaimana ibu saya mengeluarkan bayi dari rahim seorang ibu. Jadi saya tahu banget. Dan karena itu kita dulu di kampung, jadi bayarannya bukan duit. Yang ada mereka bawa ayam, bawa kambing, bawa ubi, bawa segala macam hasil-hasil dari sawah mereka, dari perkebunan mereka untuk dia kasih ke ibu saya. Dan itu merupakan suatu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Terus hubungan dengan kakak-kakak baik karena kita tinggal di kampung, jadi mainannya permainan kampung, mainnya di sawah, terus mainnya di kubangan, karena kalau sawah tuh udah nggak dipakai, kalau udah hujan dia dipenuhi sama air, jadi kalau musim hujan kita nyemplung ke situ. Paling mainnya apa, main sepeda, main bola, main kasti zaman dulu. Belum ada komputer zaman dulu ya, jadi kita mainnya kayak gitu-gituan, terus main tak umpet, main segala macam, cuman gitu-gitu aja. Cuman kadang-kadang karena saya masih kecil, jadi permainan-permainan yang dimainkan oleh teman-teman kakak saya kadang-kadang saya nggak bisa ngikutin, jadi saya cuma nonton aja segala macam. Yang pasti hubungan keluarga antara kakak dan adik dan bapak dan ibu semuanya baik, dan itu sangat berarti buat saya karena sampai sekarang hal-hal yang itu yang kadang-kadang saya nggak dapetin dalam dalam suasana seperti sekarang ini. Pada saat waktu kecil saya melewatkan masa kecil saya di Ujung Pandang, dan pada saat itu saya masuk sekolah di sekolah Katolik, sekolah dasar Katolik. Dan seperti kita ketahui bahwa sekolah Katolik itu sangat streng banget. Jadi saya nggak bisa berbuat apa-apa di sana selain belajar, belajar, dan belajar. Tapi karena sesuatu hal, bapak saya harus pindah ke Jakarta untuk mungkin dia mau mencoba mencari kehidupan yang lebih baik. Karena mungkin mereka melihat bahwa pada saat itu di ujung pandang kehidupannya sebegitu-begitu aja, sehingga akhirnya dia coba move ke Jakarta. Pada tahun 1972, seluruh keluarga dibawa oleh bapak saya ke Jakarta. Karena mungkin kita nggak punya biaya, sehingga kita naik kapal laut waktu itu. Kapal laut ke Surabaya dulu, dari Surabaya baru kita naik kereta api menuju Jakarta. Dan ada satu kenangan yang saya nggak bisa lupa dari stasiun Senen. Saya itu bangga sekali gitu waktu dari ujung pandang kayaknya sama teman-teman, "Lihat nih, gue pindah ke Jakarta," gitu. Ternyata sampai di Jakarta mungkin karena
nggak dapat kendaraan atau gimana saya nggak tahu, papa saya nyewa Colt T120 yang open cup. Jadi segala macam barang-barang naik di situ, bapak ibu saya di depan, terus kita anak-anaknya di belakang. Jadi benar-benar kayak film-film lama banget, jadi kita di belakang. Saya nggak tahu orang pada saat itu ngelihat kita seperti apa. Terus kita sampai ke satu daerah, namanya di daerah Bukit Duri Puteran. Sampai di situ, papa saya mendapatkan satu sewa rumah yang sangat kecil sekali dengan kamar satu, sehingga kita buat lagi satu kamar dengan triplex ya. Di situ saya harus tidur berlima dengan kakak-kakak saya dan segala macam. Kamar mandi di situ, dapur di situ. Jadi kadang-kadang tuh di kursi kita semua tidur di situ. Tapi saya nggak tahu itu suasana yang nggak bisa saya lupakan. Terus waktu saya di SD di Jakarta, teman-teman yang ada di Jakarta ngetawain saya gitu loh. Ini orang orang mana sih gitu, kok ngomongnya lain? Karena orang bahasa Makassar tuh dengan bahasa Jakarta beda jauh banget gitu. Kalau saya selalu tanya, sudah mau kok makan? Mau kok kemana gitu loh. Jadi setelah mereka, bagi mereka bahasa itu aneh gitu. Dan saya belum bisa gue lu sama sekali saya nggak bisa. Ante kamu mau kok leba mau kok ngandre gitu bahasanya, bahasa Makassar yang kayak gitu. Jadi kadang-kadang saya jadi bahan olok-olokan teman-teman. Eh terus pada saat itu saya mulai bisa bergaul dengan teman-teman di kelas dan kebetulan mungkin saya termasuk orang yang tidak banyak musuh ya. Saya gampang sekali bergaul dengan lingkungan yang ada di sekitar saya. Sehingga setengah tahun aja saya udah bisa akrab dengan seluruh guru-guru yang ada di sekolah saya. Sampai saya punya satu guru yang sangat baik sekali dengan saya, guru agama. Saking baiknya walaupun saya saking baiknya dan sayang saya, walaupun dia tahu saya Kristen, tapi dia tetap ngajarin pelajaran agama Islam ke saya sampai saya tahu baca 2 kalimat syahadat, baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah dan segala macam. Dan pelajaran agama saya nggak boleh keluar. Kalau zaman dulu kita boleh keluar, tapi karena saya, dia tetap suruh saya masuk. Dan itu hubungan saya sampai sekarang tetap seperti antara anak dengan ibu dan juga dengan anak-anaknya jadi baik sekali. Sampai kadang-kadang orang bingung kok saya mengucapkan apa namanya insya Allah dan segala macam bisa fasih, itu karena mungkin dari guru saya di SD. Hobi saya di SD nggak terlalu banyak yang aneh-aneh, layaknya yang lain lah. Kita main bola di segala macam. Cuma satu hal, saya pernah dipukul sama perempuan gara-gara saya ngegangguin, saya nggak sadar. Mungkin saya bercandanya kelebihan. Tiba-tiba saya lagi bercanda-bercanda, saya ngeliat kiri kanan nggak ada apa-apa, saya cium aja. Padahal mungkin bukan cium apa ya, bukan cium nafsu ya, namanya anak SD cium seneng aja, lucu. Anaknya imut, kecil gitu segala macam. Tiba-tiba dia nabok, pak, dia tabok gitu. Waduh, saya dipanggil sama kepala sekolah, terus orang tua saya dipanggil. eh Masalahnya apa? Saya nggak tahu. Ternyata masalahnya itu dari situ udah nggak ada pengalaman yang ini, biasa-biasa aja. Saya dengan teman-teman main bola, berenang. Saya selalu seminggu 3 kali berenang bersama teman-teman. Waktu itu berenangnya di youth center karena murah ya, murah meriah segala macam. Sama di Manggarai yang kolam renangnya bawahnya nggak kelihatan tuh, yang kadang-kadang seminggu sekali ada yang mati karena kesedot karena nggak ketahuan segala macam. Kalau saya mau jujur, saya dulu nggak pernah tahu nyontek waktu sekolah, waktu di Ujung Pandang. Tapi nggak tahu setelah sekolah di Jakarta, saya ngelihat pada saat masuk di sekolah Jakarta, bukan berarti sekolah Jakarta gimana ya, saya masuk sekolah negeri dulu, tiba-tiba di kiri kanan saya teman-teman udah pada belajar nyontek gitu. Dari situ saya mulai yang tahu yang namanya nyontek dari kelas 4 SD. Dulu gue suka banget nonton ini, Rano Karno. Waktu sama Faradila Sandi. Waktu sama Fadila Sandi judulnya apa sih tuh? Yang betapa malang nasibku gitu semenjak ditinggal ibu gitu. Itu saya suka banget tuh, saya ngeliat enak juga kali ya jadi bintang film ya gitu. Tapi waktu kecil selalu berubah-ubah gitu. Kalau ngelihat pesawat saya kepengen jadi pilot. Terus kalau ngelihat film kayaknya penontonnya banyak terus sampai keluar-keluar air mata kan, film zaman dulu tuh. Terus ada lah namanya Heinze, zaman dulu kan ada Heinze tuh. Yang mama na 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 itu. Kalau pulang selalu saya berhayal di becak, dulu naik becak ya. Oh iya, kalau naik becak dulu isinya karena kita beramai-ramai ya, nonton sama kakak-kakak berlima. Karena nggak boleh 2 becak, takut mahal zaman dulu. Jadi kita satu becak, jadi umpel-umpelan gitu berlima di becak. eh jadi kalau ditanya alasannya apa, saya nggak tahu. Kalau saya ngelihat zaman dulu film, saya ngelihat kayaknya Fardila Sandi dan Rano Karno tuh
diidolakan banyak orang, saya seneng banget gitu. Dan saya seolah-olah pengen merasa gimana sih kalau jadi bintang film, kayaknya enak ya. Tapi kalau ngelihat pilot, saya kepengen jadi pilot. Ternyata sekarang ya jadinya begini. Mungkin gue termasuk aneh ya, naksir cewek biasanya orang pada saat SMP. Kalau gue SD. SD kelas kelas berapa ya?